Apa kabar teman-teman? Dalam hal ini kelompok kami akan menjelaskan tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap ekonomi global. Peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. 1. Situasi Perang Dingin atau Cold War di era tahun 60 sampai 80-an di mana saat itu politik internasional terbelah menjadi dua blok yaitu blok barat dan blok timur. Amerika Serikat dengan blok baratnya mengkampanyekan anti komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia. Amerika banyak menyokong negara-negara yang anti komunis dan kadang-kadang mereka terlibat langsung dalam konflik seperti di Vietnam. Pada era Perang Dingin di Indonesia mempunyai kebijakan politik luar negeri yang namanya bebas aktif, di mana Indonesia bersikap tidak memihak blok manapun dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia bersama negara-negara lain seperti Mesir, Yugoslavia, Kuba, dan lain-lain membentuk gerakan non-blok. Singkat cerita, Indonesia juga pernah menjadi ketua dari gerakan-gerakan negara non-blok pada masa era Presiden Soeharto. Namun pada realitanya terjadi pemberontakan komunis pada tahun 1965 yang lebih condong ke blok barat, dan Indonesia sendiri berperan aktif dalam balance of power di ASEAN dan sebagai pencetus ASEAN juga. Sikap Indonesia yang non-blok ditegaskan tidak mau adanya pangkalan militer Amerika Serikat dan NATO di wilayah Republik Indonesia, dan tidak mendukung keterlibatan AS di Perang Vietnam. Seperti yang kita ketahui bahwa AS berperang dengan Vietnam, yang zaman dulu Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, selama 7 hari 7 malam. Dan kira-kira demikian perang dan sikap Indonesia pada masa Perang Dingin tahun 1960 dan sampai 1980. Dampaknya terhadap politik ekonomi global. Amerika menjadikan negara-negara yang sedang berkembang itu menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusianya dapat dijamin. Nah, bagi negara-negara yang kalah sebelumnya seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Nah, negara-negara tersebut dapat sehaluan dengan Amerika Serikat dan menjadi negara pengaruhnya. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah, seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Negara-negara tersebut dapat sehaluan dengan Amerika Serikat dan merupakan negara pengaruhnya. Yang terakhir, munculnya negara superpower. Dengan adanya negara superpower, maka perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya relatif rendah, sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi.